Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rizky Putra. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, definisi ruang lingkup, tujuan, dan prosedur perancangan fasilitas. Definisi pabrik. Pabrik atau industri ialah setiap tempat di mana faktor seperti manusia, mesin, dan peralatan produksi lainnya, material, energi, uang, informasi, dan sumber daya alam dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman. Klasifikasi pabrik atau industri. 1. Penghasil bahan baku seperti industri minyak, pengelola besi, dan lain-lain. Yang kedua, manufaktur seperti industri permesinan, mobil, dan lain-lain. 3. Penyalur seperti distributor motor dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan seperti bank, jasa pengangkutan, rumah sakit, dan lain-lain. Macam-macam proses manufaktur. Yang pertama, industri yang proses produksinya secara berlangsung terus-menerus. Yang kedua, industri yang proses produksinya berlangsung secara berulang kembali. Yang ketiga, proses industri yang produksinya berlangsung terputus-putus. Definisi tata letak pabrik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perancangan susunan fasilitas fisik untuk meningkatkan efisiensi peralatan, material, orang, dan energi. Sedangkan perancangan fasilitas merupakan perancangan yang meliputi lokasi pabrik dan bangunan, tata letak, dan perancangan material. Definisi rancang fasilitas merupakan perancangan yang meliputi lokasi pabrik dan bangunan, tata letak, dan penanganan material, sehingga perancangan tata letak pabrik merupakan bagian dari kegiatan perancangan fasilitas pabrik. Kemudian menganalisis, membentuk konsep, merancang, dan mewujudkan sistem bagi pembuatan barang atau jasa. Merupakan susunan fasilitas fisik untuk mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha secara sangkil, ekonomis, dan aman. Hierarki perancangan fasilitas. Perencanaan fasilitas terbagi dua, yaitu lokasi fasilitas dan perancangan fasilitas. Perancangan fasilitas terbagi tiga. Yang pertama, perancangan struktur bangunan. Selanjutnya, perancangan tata letak fasilitas produksi, dan perencanaan sistem pemindahan material. Selanjutnya, bidang kajian rancangan fasilitas, yaitu pengangkutan, penerimaan, gudang bahan baku, produksi, perakitan, pengemasan dan pengepakan, pemindahan barang, pelayanan pegawai, kegiatan produksi penunjang, pergudangan, pengiriman, perkantoran, fasilitas luar atau penunjang, bangunan, lahan, lokasi, keamanan, dan buangan. Tujuan rancang fasilitas yaitu memudahkan proses manufaktur, meminimumkan pemindahan barang, memelihara keluasan susunan dan operasi, memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi, menekan modal tertanam pada peralatan, menghemat pemakaian ruang bangunan, meningkatkan kesangkilan tenaga kerja, memberi kemudahan, keselamatan bagi pegawai, dan memberi kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan secara keseluruhan kegiatan rancang fasilitas ialah membawa masukan melalui setiap fasilitas dalam waktu tersingkat yang memungkinkan dengan biaya yang wajar. Ruang lingkup perencanaan tata letak fasilitas, yaitu jumlah, lokasi, dan ukuran fasilitas manufaktur, warehouse, dan pusat distribusi, sentralisasi versus desentralisasi gudang, akuisisi fasilitas yang versus rancangan pabrik masa yang akan datang, fleksibilitas yang dibutuhkan karena ketidakpastian pasar dan teknologi. Perhubung antara storage dan manufaktur, tingkat integrasi vertikal termasuk keputusan subkontrak versus manufaktur, sistem kendali termasuk pengendalian material dan perlengkapan, perpindahan material antar gedung, antar lokasi, perubahan teknologi konsumen supplier, perusahaan, manufaktur, material handling, storage, dan pengendalian. Selanjutnya, elemen-elemen dasar rancang fasilitas, yaitu kekuatan pemikiran modal, perancangan produk,
perencanaan volume penjualan, pemilihan proses produksi, analisa buat atau beli, size dari pabrik, harga jual dari produk, lokasi pabrik, tata letak pabrik, pemilihan tipe bangunan pabrik, kemungkinan perubahan macam produk yang akan dibuat, dan pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik. Prosedur rancang fasilitas diantaranya yaitu mendapatkan data dasar, menganalisis data dasar, merancang proses produksi, merencanakan pola aliran barang, mempertimbangkan rencana pemindahan bahan menyeluruh, menghitung kebutuhan peralatan, dan merencanakan stasiun kerja mandiri. Kemudian memilih peralatan pemindahan barang tertentu, mengkoordinir kelompok operasi yang berkaitan, merancang keterkaitan kegiatan, menentukan kebutuhan gudang, menentukan kegiatan pelayanan dan kegiatan lainnya, menentukan kebutuhan ruang, mengalokasikan kegiatan ke seluruh ruang, mempertimbangkan jenis bangunan, membangun tata letak induk, mengevaluasi, menyesuaikan, dan memeriksa tata letak dengan orang yang tepat, memperoleh persetujuan, membangun tata letak, dan mengikuti pelaksanaan tata letak. Tahapan penyusunan tata letak fasilitas. Menentukan apa yang akan dibuat, menentukan beberapa banyak produk yang akan dibuat, menentukan komponen atau part yang akan dibeli dan akan dibuat, menentukan bagaimana memproduksi setiap komponen yang dibuat, menentukan urutan perakitan, menentukan waktu standar dari setiap operasi, menentukan laju produksi pabrik, menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan, menentukan keseimbangan lintasan produksi, menganalisis aliran material, menentukan hubungan antar aktivitas atau kegiatan, merancang tata letak setiap stasiun kerja, menentukan kebutuhan personel dan fasilitas pendukung, menentukan kebutuhan kantor, menghitung kebutuhan luas lantai, memilih peralatan pemindahan bahan, menentukan alokasi tempat kerja, merancang tata letak rinci dalam bentuk bangunan, membangun rencana tata letak dan bentuk ruangan, mengevaluasi rencana tata letak dalam bentuk ruangan, mendapat persetujuan, membangun dan menginstalasi pabrik, memulai mengoperasikan pabrik, dan memonitor dan mengevaluasi performansi pabrik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam systematic layout planning, yaitu produk, kuantitas, aliran, servis pendukung, dan waktu. Kemudian berikut adalah tata letak yang baik, yaitu keterkaitan kegiatan yang terencana, pola aliran barang terencana, aliran yang lurus, langkah balik yang minimum, jalur aliran tambahan, gang yang lurus, pemindahan antar operasi minimum, jarak pemindahan minimum, pemrosesan digabung dengan pemindahan bahan, operasi pertama dekat dengan penerimaan, operasi terakhir dekat dengan pengiriman, pemakaian seluruh lantai pabrik maksimum, sesedikit mungkin pemindahan barang, pemindahan ulang minimum, pemindahan barang oleh buruh langsung sesedikit mungkin. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf karena sesungguhnya manusia adalah tempat yang salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.